Tapi sebelum kita baca hikamnya Imam Haddad, ada muqaddimah fikih yang saat ini kita lagi membaca kitab sholat, tentang sholat. Kita lanjutkan di antara rukun atau hal yang harus dilakukan di dalam sholat. Rukun ada 3, rukun qalbi, rukun qawli, dan rukun fi'li. Semuanya sudah, rukun qalbi sudah selesai, rukun qawli selesai, rukun fi'li yang harus dikerjakan, hal yang harus dilakukan dari pekerjaan. Kalau rukun qawli kan ada 5 selesai, rukun fi'li kan. Di antara hal yang harus kita lakukan di saat sholat adalah duduk dalam tasyahud akhir. Membaca tasyahud akhir, bacaannya sendiri wajib, duduknya juga, kecuali yang udzur. Yang tidak bisa duduk tasyahudnya dengan berdiri. Kalau ada orang bisa berdiri tapi nggak bisa duduk, kalau duduk nggak bisa lagi berdiri, mungkin sakit atau bagaimana, maka diutamakan dia sholat berdiri, nggak pakai duduk. Mungkin kakinya nggak bisa ditekuk atau bagaimana, repot sekali. Maka dia sholat berdiri, maka sujud rukuknya dengan memberikan isyarat, tasyahudnya dalam posisi berdiri. Sehingga nggak pakai duduk lagi, tapi posisi yang ia bisa. Sehingga duduk di sini tidak harus seperti itu, duduk seperti yang kita lakukan, tapi tergantung kemampuan masing-masing. Pada akhirnya yang tidak mampu duduk, ya semampunya berdiri. Tapi ini untuk orang normal duduk. Anda duduk. Adapun cara duduknya sama. Cara duduknya adalah, sudah kita bahas kemarin cara duduk. Duduk di dalam sholat itu, ada duduk iftirash, ada duduk tawarruk. Iftirash itu, firash itu kasur. Iftirash itu menjadikan telapak kaki kiri kita alas buat duduk kita. Gak bayang, itu rakaat yang kedua, tasyahud yang pertama, menjadikan telapak kaki kiri kita alas duduk kita. Kalau tawarruk dari kata warik, warik itu adalah, mohon maaf, pinggul bawah. Jadi duduk kita ya di pinggul bawah, nggak pakai alas dengan kaki, namanya tawarruk. Seperti yang sudah Anda lakukan selama ini dalam sholat waktu Anda tasyahud akhir. Alhamdulillah, di negeri kita ini, di surau-surau, musola-musola ini telah diajari sholat oleh guru-guru kampung dengan sempurna. Dengan sempurna cara duduknya. Bahkan kalau kita saksikan, tidak seperti di kampung-kampung kita, di negeri kita. Kalau kita ke negeri-negeri lain itu, sholat itu ada seenaknya duduknya, yang penting sah, bukan yang terbaik. Kalau Anda sholat duduk dengan duduk jengkeng, yang tahu bahasa Jawa, atau duduk dengan ikra'a yang kemarin kita sebutkan, itu sah, tapi bukan yang terbaik. Duduk sila, tasyahud sila, sah. Jadi ada orang duduk semaunya sendiri, tapi mungkin waktu itu mengajari, kalau kita mungkin, semoga bisa umroh semuanya. Oh, ini lihat nggak ada setertib orang-orang di kampung kita, sholatnya kan rapi, sholat duduknya semaunya sendiri mereka. Ya memang sah, tapi yang terbaik ada, dan itu adalah sunnah baginda Nabi SAW. Yang jelas duduk sini hukumnya wajib. Cara duduk yang paling utama adalah duduk tawarruk. Tawarruk itu adalah menjadikan duduk kita langsung nempel ke tanah atau ke tempat sujud, ke tempat sholat. Namanya tawarruk, bisa dicontohkan tawarruk. Nah, ini waruk miring begitu. Adapun telapak kanannya di saat duduk itu dianjurkan diberdirikan begitu itu, dan diusahakan
jemari bisa menghadap ke kiblat, itu kalau bisa. Kalau nggak bisa jangan dipaksain, nanti malah bengkak, nanti kesleo. Coba diturunin lepas, biar maju, biar biasa ngelihat, maju dikit biar bisa membetulin. Betul. Nah maju, nah ini, nah, sebaiknya seperti itu. Cuman jangan dipaksain, telapak kanannya itu harus begitu. Mohon maaf yang nggak biasa dipaksain sakit itu, bisa krek begitu, bengkak besok. Coba dilepas tanpa harus begitu. Dengan begitu itu juga sah. Coba ke ibu-ibu sini gantian, harus adil, nanti nggak tahu bermasalah nanti. Tawarruk, nah ini tawarruk. Tawarruk ini duduk tasyahud akhir begini, agak ngadep ke Buya biar miringnya ke, intinya harap ke sini biar kelihatan di sana. Kaki ente kasih beliau, bukan kasih yang dikasih, nanti ngasih kurang ajar ngasih kaki, jangan tahu apa begitu biar kelihatan. Nah ini kemudian kaki itu kalau bisa begini, ini sunnah berusaha untuk menjadikan jemarinya menghadap ke kiblat, itu sunnah. Kalau nggak bisa begitu, turunin saja, enak, nggak apa-apa, itu juga sah. Tapi subhanallah kita dari kecil diajari sempurna sholat kita. Yang merubah siapa? Mulai belajar kelas tinggi, sudah ngerti duduk mah bebas, itu sudah seenaknya. Ini menjadi semakin kurang ajar kepada Allah, semakin pinter. Nah, ini waktu di kampung belajarnya benar seperti ini. Nah kemudian seandainya duduk dengan apapun, apalagi anda punya masalah, ika yang boleh, coba ika boleh duduk begini karena mungkin mohon maaf posisi kakinya nggak enak, boleh semini boleh. Nah ini bisa jadi, ini bisa jadi pilihan ibu mungkin lagi sakit nggak enak atau seenaknya deh. Cuman yang paling bagus tadi tawarruk tadi selesai. Bagi orang yang tasawufnya tidak dengan duduk karena tidak bisa duduk, seperti tasawuf dengan berdiri atau dengan berbaring, maka tasawufnya adalah sesuai dengan keadaan yang ia bisa, biarpun tanpa duduk. Kalau sholatnya berdiri, ya berdiri tasyahudnya, akan tapi tetap wajib membaca bacaannya bab beda. Kalau bacaan, jadi dalam tasawuf itu ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Masih ingat ya? Rukun qalbi satu, niat qalbi yang dilintaskan di hati, niat. Ada rukun qauli yang diucapkan, masih ingat 5, baca takbiratul ihram, Allahu akbar, baca surat Al-Fatihah, tasyahud sampai asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, shalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, kemudian assalamualaikum 5. Selebihnya sunnah yang dibaca. Dan di dalam tasyahud itu di samping duduknya wajib bagi yang bisa, bacaannya juga wajib. Bacaan tasyahud sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Dianjurkan kedua telapak tangan diletakkan di atas paha, ingat, dekat dengan lutut, dengan keadaan telapak tangan kiri dibentangkan, sedangkan telapak tangan kanan menggenggam. Genggam dulu, belum dilanjutkan, kecuali ibu jari dari telunjuk begini. Jadi tasyahud ini di paha kiri, ini di paha kanan. Jadi ini digenggam ibu, cuma dikeluarkan telunjuknya, dikeluarkan telunjuknya. Dari awal sudah dikeluarkan telunjuknya, coba nanti waktu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah baru ditinggikan, seperti itu saja dan selesai. Sekali tok meninggikannya. Dalam mazhab Syafi'i meninggikannya hanya sekali, bukan berulang-ulang, kecuali dalam mazhab Imam Malik. Maka kalau anda melihat ada orang jemarinya gerak-gerak begitu, dia ngikut mazhab Malik. Kapan digerakkan jemari? Di saat anda menyebut nama Allah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma, itu. Ini cuman kayaknya anak kecil malah senang dibegini, yang dipikir gini, enggak, itu waktu Allah itu mazhab Malik. Jadi dalam mazhab Imam Malik memang menggerakkan. Jadi kalau ada sholat itu ada yang diikuti. Cuman riwayat hadis yang di alim mazhab Syafi'i sekali tok waktu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli, diam. Seperti ini tasyahudnya. Ya jelas ya, sudah ngerti. Kemudian dianjurkan jari telunjuk digerakkan 1 kali. Dalam mazhab Syafi'i 1 kali. Sengaja kami kasih wawasan, kalau di kiri kanan anda itu ada orang gerak-gerak, mungkin dia
pernah ke Maroko barangkali, jadi ke Maroko sekolah di sana terus berpindah madhab atau belajar, jadi tidak usah disalahkan seperti itu. Cuman kalau banding-banding dalil dalam madhab Syafi'i lebih kuat tentunya, kita Syafi'i, jadi tidak usah ikut-ikutan Bu, biarkan gerak-gerak, biarin mereka. Anda Syafi'i sekali doa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, selesai. Jadi isyarat tauhid saat membaca kalimat syahadat tauhid illallah dalam mazhab Imam Syafi'i, jadi tunjuk tidak dianjurkan untuk digerakkan berkali-kali, tidak dianjurkan dalam mazhab Syafi'i. Ingat, sengaja kami tekankan sekaligus kami kasih wawasan kalau ada orang menggerak-gerakkan dia ikut mazhab Malik. Makanya kalau ada orang gerak-gerakkan, kenapa menggerakkan? Saya ikut mazhab Malik. Oh, jempol. Tapi kalau ada orang, kenapa kamu gerakkan? Yang benar ini. Wah, ini kurang ajar namanya. Memang Imam Syafi'i salah nih. Beda loh ya. Kalau orang ikut mazhab Malik dengan ketawaduan, ahlan wa sahlan. Tapi kalau ini yang benar dalilnya, wah ini sok banget ini. Memang Imam Syafi'i salah. Ini ada sebagian hari ini ada orang aneh-aneh begitu. Kalau dia berkata, saya ikut Malik, oke, tawaduk ente, karena ente belajar di Maroko barangkali. Tapi yang satunya ini akhir zaman, ini yang benar itu, aduh repot ente. Sudah, jangan di sini ente, jangan ganggu orang ente. Semua ini adalah ikut petunjuk ulama. Baik, kemudian dada harus menghadap ke kiblat. Dada harus menghadap ke kiblat. Dada harus menghadap ke kiblat, diupayakan menghadap ke kiblat. Kiblat itu penting. Badan sholat itu menghadap ke kiblat. Masjid ini menghadap ke kiblat. Tentunya menghadap ke kiblat kan sudah diketahui syarat sholat, diduga perkiraan menghadap ke kiblat. Jadi kalau mihrab masjid itu sudah diarahkan ke kiblat. Tolong ya, kalau sudah di mihrab masjid begini, sajadahnya nggak usah dimiringin lagi ya Ustadz. Sajadah nggak usah dimiringin lagi, biasanya sudah benar malah dimiringin. Ini dia sebetulnya faham tapi salah faham. Itu disebutkan Imam Nawawi Al-Bantani, seorang alim besar dari Indonesia yang sudah ilmunya mendunia, itu menggambarkan dalam salah satu bukunya kayak Bidayatul Hidayah dan sebagainya. Gini loh ya, di hamparan bebas kiblatnya orang Indonesia, kalau di Indonesia adalah cari utara dan selatan, hadapkan dirimu ke arah barat, serongkan sedikit gitu. Kalau nyari kiblat, kalau orang Indonesia itu di saat kita berada di hamparan. Kalau musola sama masjid itu waktu membuat bangunan sudah diarahkan ke kiblat, jangan dimiringin malah hilang dari kiblat Anda itu. Ini memang kadang-kadang, tapi Ustadz tuh paling kaku, paling susah diatur tuh Ustadz, karena ngajinya setengah-setengah. Sudah diurusin dibelain lagi, ya Ustadz hilang tambahan kalau dimiringin lagi. Mihrab ini waktu membangun sudah diarahkan ke kiblat. Yang dibahas oleh Imam Nawawi itu kalau kita di hamparan, ibu di rumah bikin aja, cari kompas utara selatan, kalau tidak ada kompas kiblat utara selatan, sudah. Anda di Indonesia harus sadar, Indonesia ngadep ke barat persis, nyerang sedikit gitu tok, sudah itu kiblat. Cuman nyerong sedikit ini diambil oleh sebagian ustadz, betul, disimpan di otaknya, sampai di masjid yang sudah benar diserongin lagi. Makanya kalau ngaji itu kalau setengah-setengah begitu, sengaja saya ingatkan begitu. Biarpun ya kalau kita sah-sahkan gampang lah, madhab Imam Abu Hanifah gampang, yang penting ngadep ke barat, ke orang Indonesia sudah selesai deh, miring sini miring sini tidak ada masalah. Cuman tempatnya kan begitu caranya. Oke, menghadap ke kiblat, dada menghadap ke kiblat, dihadapkan dada kiblat. Itu pun adalah perkiraan, menghadap bener juga nggak bisa, sudah jauh kok kita miring sedikit pun kalau dilanjutkan bisa hilang. Ka'bah cuma segini, kalau dari jauhan kan Ka'bah kecil banget, perkiraan. Baik, kemudian yang terakhir yang ke G adalah tertib, jadi sesuai dengan urutannya. Jadi i'tidal dulu baru rukuk, i'tidal baru sujud. Nggak boleh, wah ini kesempatan mumpung lagi padat sujud dulu deh, nanti i'tidalnya nanti, nggak sah, harus urutan kalau sholat. Baik, tertib artinya berurutan antara satu rukun dan rukun yang lainnya, mulai takbiratul ihram, baca Fatihah, rukuk, i'tidal, kemudian sujud 2 kali sujud, seterusnya sesuai dengan urutan yang selama ini Anda sudah tahu. Jika ada rukun yang belum dilakukan atau belum sempurna, maka tidak boleh berpindah pada rukun setelahnya. Misalnya Anda itu rukuk,
Setelah rukuk tuh iktidal, habis rukuk iktidal, baru sujud. Anda rukuk belum iktidal langsung sujud, nggak sah sujudnya. Kenapa? Ngelewati. Harus berdiri dulu untuk iktidal. Iktidal itu tegak kembali seperti sebelum rukuk. Jadi kalau tiba-tiba langsung habis rukuk, sayang, langsung aja deh, nggak usah balik lagi, jalan pintas, nggak sah. Jadi setelah rukuk, coba ada yang rukuk satu di situ, rukuk. Nah, kalau rukuk begini, habis rukuk itu iktidal, harus iktidal, sami Allahu liman hamidah. Baca sami Allah pun juga sunnah, Bu, diam juga sah. Maksudnya apa bisa sampaikan? Kalau tiba-tiba imam ngomongnya salah, Allahu Akbar, juga sah sholatnya. Cuman kadang-kadang Allahu Akbar ini kan, itu kan. Ya mestinya sami Allahu liman hamidah, namanya imam lupa. Nah, ini iktidal, baru sujud. Nah, kalau belum iktidal kok sujud, nggak sah. Contoh, rukuk begini, sayang ini kan sudah dekat sujud, ngapain juga berdiri, kan tujuan kita sujud, langsung aja wush, nggak sah karena belum iktidal, berarti belum urutan, kurang lebih seperti itu. Apapun yang dilakukan setelah rukuk yang belum sempurna tidak dianggap sah dan baru dianggap jika ia telah menyempurnakan rukun tersebut. Catatan, di sini tidak disebutkan tumak ninah, tapi kita sebutkan tumak ninah. Tumak ninah termasuk rukun, dimasukkan rukun fi'li juga. Jadi kalau dihitung, rukun qalbi ada 1, kita bahas dulu. Rukun qalbi 1, rukun qauli ada 5, berarti dapat berapa? 6. Rukun fi'li yang dikerjakan ada 7. Dihitung dulu deh. 7 gimana cara ngitungnya? Kan kita dari awal A, B, C, D, E, F, G kan. Jadi dari rukun fi'li dimulai dari 1 berdiri, harus berdiri. Dihitung 1 berdiri. Kemudian setelah berdiri ngapain? Rukuk 2. Setelah itu iktidal 3. Iktidal kan? Setelah iktidal sujud. Setelah sujud 4 ya? Sujud 4 ya? Berdiri 1, rukuk 2, iktidal 3, sujud 4. Habis sujud apa Ibu biasanya ini? Duduk di antara 2 sujud. 5 kan? Duduk di antara 2 sujud. Kemudian duduk dalam tasyahud. Berdiri, rukuk, iktidal. Sujud, duduk di antara 2 sujud. Kemudian duduk dalam tasyahud. Ada duduk di dalam tasyahud. Duduk dalam 2 sujud ada. Duduk di antara 2 sujud harus. Kalau tidak sujud nggak bisa, kalau tidak duduk nggak seharus sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud. Kemudian setelah itu duduk dalam tasyahud akhir. Berdiri, rukuk, iktidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, ada sujud yang lain lagi nanti. Kemudian setelah itu duduk dalam tasyahud, kemudian tertib. Biasanya berarti kan 7 ditambah 6 berapa? 1 ditambah 5 6 kan? 6 tambah 7 berapa? 13. Cuman biasanya kalau kita di kitab kecil namanya ada 14. 4-nya mana? Lah ini loh kita tambah. Sengaja 4-nya kita pisah biar gampang menghafalnya. 4-nya itu tumak ninah. Tumak ninah itu tenang di saat pertama, tumak ninah waktu rukuk, tumak ninah waktu iktidal, tumak ninah waktu sujud, tumak ninah waktu duduk di antara sujud. 4. Jadi 3 ditambah 4 berapa? 17. Jadi rukun dalam sholat ada 17. Jumlahnya kurang lebih seperti itu. Dan nanti dihafal. Bisa saja ini ujian, nggak boleh pulang kalau nggak bisa jawab. Ada 17. Dan alhamdulillah kita sudah bisa itu semuanya melakukan sholat. Kurang lebih seperti itu. Insya Allah nanti kita masuk bab selanjutnya apa nih? Bacaan-bacaan dalam sholat kita sempurnakan. Apa yang harus dibaca? Yang wajib, yang sunnah dan seterusnya.